Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Kita diperkenan untuk menikmati berkat-berkat luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saya ada di monumen kapal selam yang ada di kota Surabaya. Dan di sini kami bersyukur kami bisa menikmati suasana surgawi. Hari ini saya akan angkat tema bangkit dan menjadi teranglah. Kita baca di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kekasih dalam Tuhan, kehidupan bangsa Israel yang selalu jatuh bangun dalam menghadapi setiap petunjuk apa yang dia katakan menurut kehendak batin hatinya. Sehingga dia mencondongkan hatinya untuk selalu ingkar janji kepada Tuhan. Maka seringkali dia lupa firman Tuhan, sehingga yang dia tonjolkan adalah bersungut-sungut, marah-marah. Dan inilah yang membuat kehidupan mereka itu tidak mengalami hubungan erat. Sehingga banyak sekali penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, termasuk kelaparan, kesulitan, yang membuat kehidupan orang ini tidak tetap pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, untuk itu Tuhan mau supaya hidup kita ini benar-benar mau bangkit dan dari keterpurukan kita. Maka itu Tuhan juga mau agar kita tetap setia. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini terkontaminasi dengan keadaan dunia ini. Maka dari itu kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sungguh diberkati dan dikasih Tuhan, maka perlu kita bangkit ya, untuk menjadi terang. Nah, saudaraku, ada 3 bagian pokok penting. Bagaimana kita memiliki cara supaya hidup kita bangkit dari cara hidup kita yang sia-sia. Maka di sini ada 3 berkat penting. Yang pertama, Bapak Ibu kasih, mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, kita baca dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Ia tidak akan mengalami, saudaraku, datangnya panas terik. Yang dia lakukan, daunnya tetap menghijau, bahkan yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Dan yang tidak, saudara, mengalami hal-hal yang membuat kita ini mengalami kerugian, sehingga kita mengalami ada banyak buah-buah yang kita dapatkan. Maka itu, saudaraku, yang pertama mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Orang yang mengandalkan Tuhan itu mewujudkan bahwa kehidupan harus senantiasa terfokuskan kepada Tuhan. Walaupun kita ada banyak masalah, walaupun ada banyak pencobaan, tapi ingat, saudaraku, yang namanya masalah itu bagian dari kehidupan kita, supaya hidup kita ini dewasa, lebih rohani. Ya, ketika kita menghadapi jalan buntu, masalah, bahkan hal yang membuat kita ini nggak mengalami damai sejahtera, kita tidak boleh takut, tidak boleh memakai kekuatan mindset hidup kita, tetapi marilah kita bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kegagalan kita. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi ingat, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ini kita bicara tentang ketika kita mau bangkit untuk menjadi terang. Yang pertama, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Segala urusan apapun, segala apa yang menjadi pergumulan hidup kita, hanya Yesuslah sumber segala jalan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa bangkit dari cara-cara keterpurukan kita dan menjadi terang? Yang kedua, di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, melaksanakan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Nah, ini sangat penting, sangat menjadi pondasi hidup kita. Manakala kita sebagai orang yang percaya mengalami banyak tantangan, masalah, jalan buntu, tetapi Tuhan mengatakan kita hanya mohon perlindungan, ya, mohon supaya Tuhan mengambil
cara untuk menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Maka itu firman Tuhan itu penuntun hidup kita. Maka saudaraku, saya merasa nyaman ketika kita mengalami apapun yang membuat kita ini banyak sekali sesuatu yang merupakan tantangan dalam hidup kita. Tapi percayalah, mohonlah, tetap berharap pada Tuhan. Sebab apa? Oleh Tuhan ada jalan keluar. Oleh Tuhan ada penyertaan yang sempurna. Berjalan di dalam terang dan lawatan Tuhan, pasti ada keamanan, pasti ada kenyamanan. Saya yakin, walaupun kita jatuh bangun menghadapi jalan buntu, asal bersama Yesus, Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Nah, Bapak Ibu kekasih, untuk itu yang ketiga tidak kalah penting, bagaimana kita cara untuk senantiasa bangkit dari cara keterpurukan kita. Yang ketiga, kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Saudaraku, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. Maka karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka. Apa saudaraku? Menerima di dalam kemurahan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka menjadi miliknya Tuhan, supaya senantiasa kita telah diperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini ayat di mana Tuhan senantiasa memberikan harapan bagi kita supaya kita mulai dari Yerusalem, dari keluarga kita, Yudea, Samaria, bahkan sampai di ujung bumi, seluruh dunia ini. Bapak Ibu kekasih, jadilah kita berkat, jadilah kita saksi, jadilah kita teladan. Maka untuk menjadi saksi Kristus, tak usah panjang, gak usah luas, dimanapun berada. Kehidupan pribadi kita ini, bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Allah kalau cara hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi percayalah Bapak Ibu, hari ini kita merasa Tuhan sudah menjadi berkat bagi kita. Kita harus jadi dampak sekeliling kita yang baik. Ketulusan, keteladanan kita, dan firman yang hidup adalah kelakuan sifat hidup kita agar menjadi marketplace di seluruh kehidupan kita. Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan tema bangkitlah dan menjadi terang, ada 3 bagian penting. Yang pertama, bagaimana kita ini dapat merasakan supaya menjadi bangkit dan menjadi terang. Yang pertama, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, menjadi melaksanakan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Dan yang ketiga, harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Berbahagialah kekasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan yang singkat agar menjadi berkat bagi kita. Dalam damai sukacita dalam nama Yesus Kristus. Saya katakan, amin.